Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, adik-adik keren semua. Nah, kakak mau nanya nih, siapa yang udah mandi, udah makan? Wih, mantap. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah, mau nyanyi, melompat untukmu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk berdiri. Kita mau menyanyi dan melompat untuk Tuhan dengan lagu pujian berikut ini. Keep on growing in you, Lord. I wanna grow in this and faith, stronger every day. And I wanna know my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Wah, keren banget adik-adik sudah memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan penyembahan berikut ini.
bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar ya Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu ya Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau jadi seperti Kau ya Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengasihi Engkau. Adik-adik, mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kita bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini aku happy banget deh. Karena Mama bilang aku bisa
aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Jadi permintaan aku akan terkabul. Nah, karena kakak dapat nilai bagus dalam ujian matematika. Asik. Nah, jadi nih, kakak mau nanya nih. Apa ya yang kakak mau ya? Mungkin PS5? Atau mungkin laptop gaming yang terbaru? Oh, kakak teringat ya? Ngomong-ngomong permintaan semua ini. Kayaknya minggu lalu kita juga bahas ada raja ya yang juga minta permintaan dari Tuhan. Jadi ini rajanya. Katanya Tuhan dalam suatu mimpi, Tuhan akan membuat suatu permintaan terkabul untuk dia. Raja siapa ya itu? Nah, iya, Raja Salomo. Yuk, supaya adik-adik teringat, mari kita lihat video ini. Stories of the Bible. Solomon asks for wisdom. This is Solomon. Hey there! Solomon was the king of Israel after his father David. Solomon loved God, and God was with Solomon and made him very powerful. Oh yeah! One night, God appeared to Solomon in a dream. Whoa! God said, "What do you want? Ask and I will give it to you." Solomon said, "You showed great and faithful love to David, my father, and now you have made me king in his place." But then Solomon said that he felt like a child who didn't know his way, and that there were so many people of Israel to lead. So Solomon asked God for wisdom. He asked for an understanding heart so that he could rule God's people well and know the difference between right and wrong. God was happy that Solomon asked for wisdom because it showed that his greatest desire was to help God's people. God said, "I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested, but I will also give you wealth, riches, and fame, such as no other king has had before you or will ever have in the future." Whoa! Then Solomon woke up and realized it had been a dream. Huh! Wow! He went back to Jerusalem and made sacrifices to God. God did give all he said he would to Solomon. Solomon was known as a wise king and ruled God's people with wisdom for many years. Wah, bukannya meminta kekayaan atau umur yang panjang loh. Tapi Raja Salomo malah meminta something yang lebih hebat, yaitu hikmat. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hikmat itu apa? Kakak jelasin ya. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah. Yuk adik-adik, mari kita cari tahu caranya dan beberapa contoh untuk membuat pilihan yang berhikmat. Bayangkan, Mama dan Papa sudah berjanji mengajakmu liburan. Tapi tiba-tiba Papa sakit. Apa ya yang harus kita lakukan? Apakah kita marah kepada Papa karena membatalkan rencana liburan kita? Atau sebaliknya kita mendoakan Papa agar cepat sembuh? Mana ya pilihan yang baik dan benar? Ya, benar. Kita harus mendoakan Papa agar cepat sembuh. Bukannya marah-marah kepada Papa dan Mama ya. Lalu, contoh kedua. Ketika Mama sudah susah payah memasak untuk kita, ternyata masakan Mama terlalu asin. Apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita ngambek dan bilang mau beli makanan di luar saja? Atau berkata dengan cara yang baik kepada Mama kalau makanan yang ia masak terlalu asin? Pilihan yang sulit? Apa yang kamu lakukan? Ya, kita harus berkata yang baik kepada Mama ya. Apa yang kita rasakan dengan cara yang baik sehingga Mama tidak sedih. Ternyata memang ya adik-adik, kadang-kadang membuat pilihan dan memilih pilihan itu sulit ya. Oleh karena itu adik-adik, untuk kita bisa menentukan pilihan yang tepat, yang baik dan benar, kita perlu hikmat Tuhan. Adik-adik ingat nggak tentang cerita Salomo? Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya begitu luar biasa.
Tuhan sudah memberikan hikmat loh kepada Salomo. Dan Salomo bisa menentukan pilihan dengan benar. Nggak percaya? Ih beneran. Coba ya kita lihat ya kisah Salomo yang satu ini. One day, two mothers came to King Solomon for justice. One of them fell to his feet and cried, "This woman's son died in the night, and she switched her dead baby with me. She took away my living baby." No, I did not switch the babies. The dead baby is yours, and the one that is alive is mine. It was difficult for Solomon or anyone to tell which of them was speaking the truth. However, he soon had a plan. He called out for a sword. Bring me a sword. One of his soldiers followed his orders and immediately brought him a sword. Solomon said, Now divide the baby into half. Give one half to each of them. The entire court was silent. The real mother of the living baby cried out, "Oh my lord, please do not kill my baby. Give her my child." Let him be divided. He shall be neither yours nor mine. King Solomon immediately knew who the real mother was. He ordered his soldier, Give the baby to the first woman. I know she is the real mother. The people of Israel were very happy with Solomon's judgment. They understood that God's wisdom was in him. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Salomo menyelesaikan permasalahan kedua ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Cuman dengar aja jawaban kedua ibu tersebut, Raja Salomo bisa melihat loh mana ibu yang jujur, mana ibu si pemilik bayi itu. Keren gak sih? Bisa seperti itu ya? Nah, itu semua adik-adik karena hikmat pemberian Tuhan. Kalau Raja Salomo tidak mendapatkan hikmat dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa memilih mana ibu yang sesungguhnya. Wah, memang ya Tuhan begitu luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, karena peristiwa tadi, Raja Salomo adalah raja yang ditakuti oleh bangsa Israel, dihormati karena keadilannya. Nah adik-adik di rumah juga bisa loh memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Karena hikmat Tuhan itu juga Raja Salomo menuliskan beberapa kitab di dalam Alkitab di Perjanjian Lama seperti Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Semuanya atas hikmat Tuhan Salomo bisa menuliskannya. Adik-adik ketika rajin membaca Alkitab, adik-adik juga bisa loh mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kok bisa Kak? Tentu bisa dong, karena ayat-ayat firman Tuhan itu yang adik-adik baca bisa membimbing adik-adik untuk memilih pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jadi adik-adik jangan berhenti ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Baca aja terus ayat-ayat Alkitab yang adik-adik baca. Sekalipun mungkin belum mengerti, tidak apa-apa adik-adik. Roh Kudus akan membantu adik-adik untuk mengerti. Karena dari ayat itu adik-adik bisa dibimbing oleh Tuhan. Jadi baca Alkitab setiap hari dan jadilah anak-anak yang penuh dengan hikmat. Oke? Kita harus selalu membaca, mengingat, melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang dilakukan oleh teman kita berikut ini. Shalom, nama saya Austin. Hari ini saya ingin menghafal ayat 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih telah menonton video ini dan Tuhan Yesus memberkati.
Diingat-ingat ya adik-adik, tentu saja dilakukan ya. Papa, mama, dan adik-adik, mulai 15 Mei 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik yang berusia 6-12 tahun. Berikut jadwal onsite NDC Kids. Pastikan papa dan mama sudah melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat masih terbatas. Untuk adik-adik yang belum bisa join ibadah onsite, tenang adik-adik karena NDC Kids masih ada small group secara online di hari Minggu jam 10 pagi. Nah, untuk adik-adik yang belum join small group, dapat mendaftarkan diri adik-adik di link berikut ini atau nomor WhatsApp di samping ini ya. Nah, kakak mau ingatkan untuk papa dan mama yang mempunyai anak berusia baby sampai TKB dapat mengunduh aktivitas di NDC App. Dan juga untuk papa dan mama yang punya anak duduk di kelas 1 sampai 6 SD dapat mengunduh bahan diskusi di NDC App. Semua ini terdapat pada fitur Parenting 101. Nah, ibadah hari ini udah selesai nih adik-adik. Kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.